Ngapain lo, Man? Ini kotor dong. Aduh. Aduh, gimana nih? Sini. Iya. Mau main drum maksudnya? Mau dong, ajarin dong. Muka yang penting Agustus ekspresi nih. pertama ekspresi. Muka lu panik gitu main drum. Santai aja santai. Nih, Kurang lemes ya? kurang lemes. Kurang kurang ini lo, kurang dibasahin kayak Kanebo. Biar lemes. Iya gitu. Langsung habis ini kita ngobrol sama Eno Gitara. Siap. Toxigen. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja nih. Sekarang di sebelah gua udah ada musisi, namanya sih beda nih ya, sama alat yang dipegang. Eno Gitara. Hoi. Tapi bukan gitaris. Sekarang Dramara. Eno Dramara. Eno Gitara. Oke, sama Ya, kabar nih? baik. Sehat. Selama pandemi ini gimana nih akhirnya? Kesibukannya kan pasti terhambat. gitu. Udah pasti sih. Nah. Jadi ya kalau misalnya untuk bikin lagu agak berkurang jadinya ya. Kayak durasi buat ketemuan anak. Sedangkan sekarang Ombaks kan juga udah di Bali. Oh, di Bali? Ombaks sudah di Bali dia. Random. Tiba-tiba dia pindah ke Bali. Malah Coki yang istilah orang Bali malah di sini. Iya. Terus jadinya ya kita banyak kayak jamming virtual aja jadinya. Kayak misalnya kayak kemarin si Ombaks bikin lagu tentang COVID. Terus dia tiba-tiba ngirimin posting di Instagram, terus ya udah akhirnya udahlah bikinin lagu aja, akhirnya bikin di studio masing-masing udah. Si Ombaks bikin di sana lempar-lemparan video entar deh. Cuman masih jatuhnya sih jadi kayak pre-record gitu loh. Kalau live streaming paling kayak sempat waktu itu ada interview sama biasanya live akustik tapi Oh, gitu. kalau yang paling berasa nih untuk musisi selama pandemi, gue sendiri ada banyak teman-teman yang home band, awal tuh nggak bisa manggung, terus yang emang Lumayan sih indie tuh, gitu, yoi. alat nggak keluar berapa bulan gitu kan, kru-kru. Nah, kalau Bung Eno sendiri gimana tuh? Ya lumayan berasa sih, apalagi terutama kayak kru-kru gitu ya. Maksudnya kru gue pun biasanya kan kadang kru dari netral tuh mereka biasanya suka kru, ya kalau netral lagi nggak manggung mereka bisa loncat ke band lain lah, ke band lain gitu. Nah ini ya kita sama-sama band yang lainnya pun juga nggak aktif gitu, sama aja gitu. Paling kayak lumayan kesian berasa di kru sih gitu. Kalau kita kan mungkin masih kayak selain ada live bisa live cuman nggak memerlukan kru kan, live di rumah kayak gitu, kayak misalnya di studio masing-masing. Terus kayak mungkin ada sebagian ada yang KOL, ada yang apalah segala macam. Cuman kayak yang kru itu aja sih lumayan agak sedang ya kayak mikirinnya ya gitu. Ya paling kita ngebantunya kayak ya gue kayak ke rumah deh beresin drum, rapi-rapihin, lap-lapin gitu. Biar ada kegiatan. Biar ada kegiatan Kadang juga. orang tuh nggak perlu materinya kadang. Iya sih. Diem-diem tuh stres gitu. Yoi. Tas nih ngapain nih? Iya itu berasa tuh gue kayak sebulan pertama santai itu masih enak lah nikmatin di rumah. Bulan kedua mulai agak stres nih. Sampai stres banget akhirnya terbiasa lagi gitu kan. Cuman ya udahlah. Gue perhatiin juga sekarang YouTube mulai aktif ya. YouTube mulai aktif. Instagram, Iya mau nggak mau ya. ini. Sosial media sih jadinya jatuhnya. Nah kalau untuk karir sendiri nih, pertama kali jatuh cinta sama drum tuh kapan sih? Bungen seorang lama nih pasti. Kalau emang Bungen sudah pasti orang lama. Kapan tuh pertama kali jatuh cinta? Gua tuh awalnya sebenarnya main gitar. Bener tadi yang lu bilang. Awalnya gue main gitar. Gitaran. Jadi gue main gitar tuh SD lah gitu. Cuman emang bokap gue tuh seneng banget sama musik. Dan dia seneng banget main gitar. Nah gue tuh dari kecil tuh udah didengerin kayak Led Zeppelin, Deep Purple, kayak gitu-gitu. Udahlah gue les sekolah di sekolah musik segala macam tuh les gitar. Cuman kayak beberapa kali pas begitu SMA gue liat ikutan festival-festival tuh kan gitaris tuh banyak ya, gitaris terbaik lah, terus vokalis terbaik tuh, drum tuh jarang gitu. Gue kayak mikir kayak ini kayak percuma aja sih gue kayak main-main gitar sih. Terus main gitar gitu-gitu doang nggak bakalan dapet terbaik-terbaik lah.
udahlah kebetulan pas lagi ngeband di SMA ada satu kumpulan teman-teman gue yang nggak ada drummer. Terus udahlah lo main drum deh no gitu. Terus akhirnya gue coba-coba keterusan tuh dari mulai SMA kelas 3 deh gue baru main drum. Telat sih sebenarnya ya. Termasuk Lihat lama ya. anak-anak sekarang segini-segini udah mainnya udah wow. Blasting ya. Gue itu masih bercanda gue sih. SD sih masih main-main gitu. Kelas 3 gue baru. Kelas Gitu, 3 SMA. Terus sampai akhirnya masuk ke netral dulu masuk ke netral dan waktu itu kan gue emang SMA tuh sering main-main segala macem lah gitu. Nongkrong-nongkrong keluar main ke studio. Bokap kayak mikir kayak daripada kayak gue main-main keluar udah deh panggilin teman-teman lo. Bokap bikin studio kecil buat latihan. Jadi akhirnya pada bokap pun emang deket sama teman-teman gue. Kadang kayak gue nggak ada bokap ngobrol gitu. Jadi di studio itu mau nggak mau kayak gue bilang daripada buat latihan dong udah deh Pak sewain aja gitu lumayan. Akhirnya disewain datang lah tuh band-bandan zaman dulu kan kayak dan kebetulan waktu itu netral studionya yang di Casablanca kan dibikin jembatan layang tuh digusur latihan di tempat gue. Nah kebetulan pas Bimo baru keluar terus ditawarin lah gue adisional buat netral tuh tahun 97 akhir deh buat adisionalin. Itu yang awal nawarin dari siapa tuh? Itu almarhum sebenarnya si Miten dulu. Jadi si Miten tuh waktu itu sering main sama si Ateng ke studio gua, cuma belum sama Om Bagus tuh. Nah nggak berapa lama Bimo keluar, mereka baru bilang apa, lu mau nggak adisionalin dulu netral buat beberapa kali manggung. Jadilah tuh gua habis adisionalin 97 setahun deh 98 langsung masuk recording. Gitu. Awalnya adisional dulu berarti. Additional dulu. Itu juga digantungin tuh gue sebenarnya kayak digantungin gitu. Additional pas sampai masuk rekaman, terus kok nggak dimasuk-masuk. Iya asik. Kayak pacaran. Terus gue apa nih main masuk rekaman aja belum. Terus di tengah rekaman baru gue di sign kontrak buat masuk netral. Oke. Nah, kalau dulu nih awal-awal netral mungkin Bung Es nih bilangnya idola remaja. Kalau sekarang kan udah hot game. Idola ibu-ibu. Dari remaja sampai ibu-ibu tuh banyak yang suka. Kalau sendiri nilainya gimana sih? Makin berkembang gitu. Tadinya remaja-remaja, sekarang udah sampai ada yang ibu-ibu, turun lagi ke remaja lagi ke anaknya gitu kan. Apa ya? Gue sih kayak kalau fans sih gue menyamaratakannya gitu. Cuman emang berasa sih perbedaan kayak dari dulu yang maksudnya dulu kan netral emang band pensi juga kan. Dari dulu yang fansnya SMA gitu. Terus memang kita selalu bikin lagu yang buat kebutuhannya nggak harus selalu pasti kan yang pembeli musik tuh yang dengerin lagu kan anak-anak muda ya. Jadi kita selalu ngikutin genre-genre yang sekarang. Jadi biar berotasi terus lah, update terus. Mungkin kalau benang merahnya tetap di netral gitu. Cuman kalau kayak sound mungkin entah cara nyanyinya Om Baks disesuaikan sama musik-musik sekarang. Jadi berotasi, yang ibu-ibu ada, fansnya, yang remaja yang ngikutin dari dulu, ada juga ada. yang ngikutin lagi. Nah, yang ngikutin dari dulu yang tua bapaknya udah nggak nonton di panggung tuh, anaknya yang nonton. Kalau misalnya drummer, kalau gua ngeliat sih ya dari style tuh kayaknya Travis banget. Travis Barker. Tapi sebenarnya tuh Sebenarnya siapa sih? awalnya gue main drum itu sebenarnya dari Stewart Copeland-nya The Police. The Police. Nah, pokoknya gue suka band yang bertiga lah gitu. Kayak The Police, terus Nirvana, Green Day. Iya Green Day, Green Day. Terus ya sekarang udah pakai additional lah ya. Terus si siapa lagi ya? Ya pokoknya band-band bertiga itulah. Dan kebetulan emang Travis Barker di era yang paling baru menurut gue yang untuk band bertiga yang paling baru drummer ya dialah yang paling oke gitu. Jadi emang gue jadi kebawa ke situ stylenya gitu. Tapi kalau untuk genre sendiri, emang sukanya yang modelan kayak gitu tuh? Kalau dengerin, iya pokoknya era 90 sih kalau gue. Agak stuck di era 90-an ya kalau musiknya. Cuman kalau yang baru-baru nggak menutup kemungkinan juga gue dengerin gitu. Dan yang baru-baru rata-rata gue biasanya dari bini gue gitu kan. Dia lebih update gitu. Cuman gue kayak biar nggak ketinggalan musik-musik sekarang, gue ikut dengerin juga. Nah tadi kan balik lagi nih, sekarang selama pandemi ini Bung Es aktif banget nih di medsos, YouTube jalan, upload, Instagram jalan. Nah itu uploadnya nge-lag nggak sih? Suka lama nggak sih bete gitu? Gini nih, dulu lumayan sempet nge-lag ya gitu. Terus gue pakai oksigen. Itu lancir sih. Ini nggak ada yang lucunya juga nih. Jadi gue habis ngupload gitu, kayak wah cepet banget deh gitu. Kayak jalan uploadnya tuh kayak dulu kan kayak nunggu, gue mesti ambil minum dulu. Kadang ambil minum belum kelar, udah deh makan belum kelar juga gitu. Nah ini emang bener-bener cepet. Terus udah gitu nggak berapa lama, oke lah untuk di gue di kamar gitu kan cepet banget. Terus nggak berapa lama ada nih Iwan Senloko datang ke rumah gue juga. Ya lagi main-main lah. Terus dia ada kayak kerjaan gitu. No, gue numpang ya ngupload ya gini. Oh ya silakan. Terus gila ini rumah lo, rumah apa kantor?
Kantor gua aja nggak secepat ini gitu. Jadi emang oksigen kan, emang cepet banget gitu. Gue juga di rumah pakai oksigen tuh. Main game. Iya kan, main game apa segala macam ya. YouTube, cepet banget. Iya, anak-anak gue juga langsung main gamenya yang online, langsung kayak nyari temen-temen gitu. Itu enak, berfungsi banget sih. Kita balik lagi ngomongin musik nih. Ya, oke. Selama berjalannya NTRL udah sekian tahun, yang paling berkesan ada nggak panggung di mana gitu? Setiap panggung sih gue ngerasain kesannya beda-beda ya. Kayak apa, misalnya kayak main di Surabaya, crowdnya beda, terus di Bali juga beda. Emang cuman yang paling berkesan banget waktu itu kalau gue sih pas main di mana ya, di Palu. Berkesannya karena gue hari itu mesti main, terus gue nggak bisa nemenin istri gue lahiran, jadi gue berasa banget tuh di situ. Kesannya sebenarnya kesan gak enak gitu. Lahiran pertama apa ya? Lahiran kedua. yang kedua. Kalau yang pertama juga nyaris tuh. Hampir. Cuman kedapetan juga. Cuman kalau yang kedua, gue mesti balik dari Palu, tapi gue nggak bisa balik ke Palu lagi buat ngikutin manggung. Akhirnya ya gue stuck di situ dan menikmati aja udah gitu. Kalau untuk next project-nya terdekat apa nih NTRL? Next project-nya kan ini sekarang baru ngerjain yang sama apa Tuan 13 ya. Yang singlenya yang bacot itu. Ya kita paling sekarang masih promosiin untuk lagu itu dulu sih. Sebenarnya sih udah ada beberapa single lain untuk dikeluarin. Tapi kayaknya tabungan dari sebelum Covid malah. Ini juga sebenarnya dari sebelum Covid kan. Jadi kayak kita beresin yang ini dulu, habis itu baru next single lagi kayaknya. Oke, berarti habis yang sama Tuan 13 ini single lagi apa mau langsung album? Kayaknya kita bakal keluarin per single sih ya. Soalnya kayak album kayak anak-anak sekarang jarang dengerin. Kesian lagunya kayak satu lagu bagus udah, satu lagu nggak bagus udah tinggal tarik, ganti. Iya, single rata-rata kayak gitu. Jadiin satu baru. Iya. Ntar tinggal dikompilasi. Kalau untuk musisi-musisi muda nih, anak-anak yang pengen belajar drum atau apapun itu di masa pandemi ini, tips dari Bung En sendiri gimana? Tipsnya apa ya? Karena sekarang juga mereka mau meeting nih, ngulik-ngulik ketemuan tuh susah. Iya gitu sih, kadang kan kayak mereka pengennya ketemu langsung sama orangnya ya. Cuman kalau menurut gua karena sekarang kayak udah banyak yang ngasih lesson buat kayak di YouTube, pokoknya di sosial media gitu, ya sebenarnya lebih bagus ya dibanding zaman gua dulu. Jadi kalau emang mau bener-bener belajar ya belajarin aja, banyak kok basic-basic drum yang ada di YouTube gitu, banyak yang ngasih lesson gitu. Udah aman, yang pasti kalau mau ya udah pakai oksigen, udah tinggal tat, bisa di-post, majuin santai gitu. Selesai pandemi ke Eno Drum School. Baru ke sana. Oke, sampai sini dulu karena Bung Es juga masih banyak kegiatan lagi yang lain. Siap. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel ini. Gua Arman. Gua Eno Gitara. See you. Gitara. Gitaran? Siap, sama-sama dong.